Indonesia yang lebih better lagi. Oke, next Kak. Nah, apa sih itu Agent & Co teman-teman? Nah, jadi Alidaya yang merupakan perusahaan startup yang sudah berdiri sejak 2019. Berarti artinya Agent & Co sudah berdiri selama kurang lebih adalah 5 tahun ya teman-teman. Jadi lumayan sangat bisa kita jadikan Agent & Co ini platform yang emang terpercaya. Nah, selain itu juga Agent & Co mempunyai visi misi yang sangat luar biasa nih teman-teman. Visinya adalah menjadikan perusahaan terkemuka dengan platform komunitas pencari kerja di kontak center yang meningkatkan kemampuan mereka dan memberikan pendapatan dan berkontribusi untuk pembangunan negara. Selain itu, misi dari Agent & Co sendiri yaitu menerapkan praktik terbaik, kreatif, inovatif, dan pertumbuhan untuk bisnis dan berbasis hasil yang didukung oleh komunitas terpilih dan berkembang. Nah, pelayanan juga yang diberikan oleh Agentku tentu pelayanan terbaik dengan nilai-nilai excellent, integrity, system work, and good corporate network. Oke, layarnya hilang. Oke. Kita lanjut teman-teman, next. Nah, siapa sih ini Agent & Co? Nah, kalau misalnya teman-teman tahu, kalau misalnya teman-teman pakai nih aplikasi-aplikasi yang ada di HP teman-teman kayak Lazada, Shopee, apapun platform yang ada di handphone teman-teman. Nah, Agent & Co ini merupakan salah satu perusahaan atau platform yang akan menyediakan sumber daya manusia untuk kontak center ataupun telemarketing yang ada di perusahaan-perusahaan besar itu. Nah, kalau Agent & Co juga udah memiliki lebih dari 1.000 agent dan udah menangani berbagai macam project dan lebih dari 23 klien yang sudah di-handle oleh Agent & Co. Dan Agent & Co sudah ada di Jakarta dan Yogyakarta. Jadi buat teman-teman yang ada di Yogyakarta, kalian bisa langsung gabung juga. Next. Nah, ini merupakan beberapa produk atau service yang disediakan oleh Agent & Co. Jadi Agent & Co menyediakan sumber daya manusia yang nantinya akan menyuplai atau sumber daya manusia untuk yang lebih kepada customer service, contact center maupun layanan-layanan service customer service lainnya. Selain itu juga Agent & Co menawarkan sebuah sistem database untuk perusahaan atau perusahaan teman-teman yang membutuhkan fasilitas sebuah database sistem yang sudah kekinian banget. Gitu. Oke, next. Nah, seperti yang bisa teman-teman lihat, Agent & Co sudah memiliki berbagai mitra yang sudah bekerja sama dengan Agent & Co. Teman-teman bisa lihat di situ bahwa kita bisa pastikan bahwa Agent & Co merupakan platform terpercaya karena mitra-mitranya juga mitra-mitra besar, mitra-mitra yang memiliki integritas tinggi di perusahaan. Oke, next teman-teman. Nah, berdasarkan hasil riset LinkedIn pada tahun 2020, dalam 4 tahun terakhir, ini menunjukkan bahwa ada 10 pekerjaan yang menunjukkan pertumbuhan yang stabil. Nah, jadi di era, berarti ini tahun 2020 itu artinya COVID ya teman-teman. Jadi artinya sejak COVID itu ada beberapa lowongan pekerja yang sangat tinggi diminati oleh para netizen. Nah, di antaranya itu ada 10 pekerjaan yang teman-teman bisa lihat, tapi di antara 10 itu ada pekerjaan yang sangat diminati oleh para pencari kerja, yaitu apa teman-teman? Nomor 5 itu ada customer service specialist. Karena teman-teman tahu semakin banyak startup yang bertumbuh, semakin banyak artinya dibutuhkan sumber daya manusia yang handal atau berspesialis di customer service atau contact center. Next. Nah,
Untuk itu Agent & Co hadir teman-teman untuk memenuhi kebutuhan para pencari kerja, di mana kita bisa lihat bahwa terdapat berbagai macam permasalahan kerja yang ada saat ini gitu. Teman-teman bisa lihat di antaranya itu kualitas pekerjaan yang relatif rendah karena semakin tingginya pekerjaan yang lowongan pekerjaan, tapi ternyata sumber daya manusia itu tidak memenuhi kualifikasi untuk menjadi seorang pekerja yang handal. Kemudian jumlah tenaga kerja yang banyak, tadi aku bilang tenaga kerja yang banyak, tetapi lapangan pekerjaannya sedikit dan relatif rata-rata gaji, sehingga itu menimbulkan karena banyak orang kerja karena banyaknya orang yang ingin menginginkan pekerjaan, akhirnya banyak perusahaan atau tempat-tempat cari kerja atau sourcing lainnya yang memberikan gaji yang sangat rendah, sehingga itu menyebabkan pertumbuhan lapangan kerja di saat ini tuh sangat lambat. Sehingga Agent & Co hadir di sini untuk menyediakan platform untuk teman-teman belajar, untuk teman-teman upgrade skill kalian, untuk self development kalian dengan cost yang sangat rendah, malah nggak bayar sama sekali. Next. Nah, oleh karena itu, Takas Agent & Co memberikan pelatihan-pelatihan hard skill, soft skill, dan berbagai macam peluang lowongan pekerjaan yang bisa teman-teman dapatkan di platform Agent & Co ini. Sekaligus kalian bisa cari cuan di sini, teman-teman, dengan mengerjakan misi-misi yang menjadi tambahan uang jajan kalian. Nah, ini tuh available banget, fleksibel banget digunain untuk umur siapa aja bisa gunain aplikasi ini. Jadi jangan sampai kalian nggak download ya Agent & Co. Sekarang coba kepo-kepoin HP kalian untuk langsung cari nih Agent & Co. Nah, keuntungannya apa aja? Tadi aku udah ceritain bahwa Agent & Co aplikasinya itu gratis seumur hidup. Materi-materi yang diberikan pun itu nggak langsung yang expert gitu, tapi dari dasar-dasarnya banget kalian bisa dapetin skill pembelajaran yang dari dasar nanti terupgrade sampai akhirnya kalian bisa mendapatkan materi-materi yang di expert ya. Kemudian materi tentunya disediakan oleh materi yang expert, konten, dan juga kalian bisa cairin koin. Nah, jadi kalau kalian ikutin pembelajaran, itu kalian akan dapat koin. Nah, koinnya itu bisa dicairin jadi cuan. Coba bayangin kalian cuma klik dan itu dapat 5.000 koin. Artinya kalian dapat 5.000 rupiah. Jadi itu bisa langsung dicairin. Dan kalian bisa langsung lamar kerjaan di platform yang udah tersedia di Agent & Co. Next. Nah, ini ada teman-teman udah lihat kan sebagaimana kerennya aplikasi dari Agent & Co ini. Teman-teman yang pakai Apple bisa langsung nih sekarang nih kita kasih waktu 10 detik untuk teman-teman buka handphone kalian. Kalian scan dan kalian langsung download nih dari aplikasi Apple Store atau Play Store kalian. Oke, kita kasih waktu 10 detik ya, Kak. Ayo buruan di scan. 10, 9, 8, 7, 5, 6,
4, 3, 2. Oke, next. Nanti kalian langsung cari aja ya, biar kita cepat. Nah, gimana sih nanti isi dari aplikasi dari Agent & Co ini, teman-teman? Nah, ini nanti bentuk dari aplikasi yang kalian bisa langsung buka, dan kalian langsung aja tuh pencet di garis kuning sebelah kiri. Kalau kalian buka, nanti itu akan ada aplikasi-aplikasi yang akan menuntun kalian apa aja sih yang ada di fitur-fitur di Lakas ini. Nah, tapi kalian jangan lupa sebelum kalian untuk bisa menikmati fitur layanan ini, kalian harus daftar dulu, teman-teman. Jadi kalian harus bikin account di di aplikasi ini, baru deh kalian bisa ngikutin berbagai macam fitur yang tersedia. Kalian bisa, apalagi kalian bisa langsung apply lowongan kerja. Oke. Nah, tadi aku udah bilang di awal, karena aplikasi ini menghasilkan cuan, Kak. Tentu, teman-teman. Karena apa? Karena setiap pembelajaran training yang kalian ikuti di sini, itu kan ada poin-poinnya tuh, bentuk koin gitu ya, teman-teman. Nah, itu adalah cuan, teman-teman. Jadi kalau kalian sekarang zamannya mau nabung gitu ya di celengan, kalau sekarang kalian bisa nabung sekaligus kalian dapat cuan. Jadi jangan sampai kalian kelewatan untuk download ini, teman-teman ya. Nah, di sini kalau kalian juga bisa ngikutin misi-misi yang tentunya misi-misinya itu sangat menguntungkan sekali, bisa berlipat-lipat untuk kalian mendapatkan cuan di dalamnya. Dan caranya gimana juga untuk dapetin koin, itu kalian bisa langsung masukin kode voucher yang nanti setelah ini aku akan kasih tahu kode voucher apa sih, Kak, gitu. Next. Nah, training di aplikasi Agent Co ini tentunya ini berisi tentang pelatihan-pelatihan yang tadi udah aku jelasin di awal ya. Ada soft skill yang tentunya di sini lebih akan mengajarkan kalian tentang how to be customer service, contact center, atau telemarketing, marketing yang handal. Tentunya ini sangat berguna banget buat mengupgrade soft skill kalian. Next. Nah, oke, untuk selesaikan misi, mungkin nanti ini aku tadi udah jelasin juga ya. Nah, itu untuk misinya, itu berbagai macam misi yang bisa kalian kerjakan, itu untuk mendapatkan poin atau poin-poin tambahan dari misi-misi yang dijalankan. Tentunya misi-misi ini, misi-misi yang nantinya juga menghasilkan poin-poin yang tadi aku bilang, ataupun itu bisa menjadi peluang kalian untuk membuka bisnis di dalam misi ini. Pokoknya keren banget, teman-teman. Kalian harus download. Oke, next. Dan yang paling penting adalah bagi kalian siapa nih di sini tadi aku lihat pada masih kuliah, pada masih yang masih mungkin sekarang baru lulus ya kan, sekarang banyak-banyak yang lagi teman-teman aku, kata di bawah aku tuh semuanya lagi pada wisuda. Nah, tentu kalian di sini yang masih wisuda, yang baru wisuda dan cari kerja, Agent & Co, aplikasi ini adalah aplikasi yang sangat memiliki banyak peluang untuk kalian mencari peluang kerjaan di sini. Jadi jangan sampai kalian, aku ingetin lagi, nggak download aplikasi Agent & Co. Oke, next. Nah, untuk pencairan koin gimana sih? Ini gampang banget, teman-teman. Nanti kalau kalian udah ngumpulin nih koinnya, ya kan, ditabung, belajar sehari dapat, misalnya kalian dapat 7.000, 5.000, itu kan uang, teman-teman. Nah, itu nanti langsung caranya gampang banget untuk kalian cari. Itu nanti di situ ada aplikasi penarikan koin. Jadi kalian kalau udah tahu, kalian bisa, nah koin kalian itu terakumulasi di situ dan kalian bisa tahu dan kalian bisa langsung tarik di situ. Aku baru aja tarik loh, teman-teman. Aku udah ngumpulin sebesar 129.000 kalau nggak salah kemarin. Lumayan kan buat jajan. Next. Nah, selain itu, kalian juga akan dapat pengetahuan-pengetahuan atau training-training seperti ini yang hari ini kalian ikuti. Itu merupakan pelatihan atau training yang kalian nggak bisa dapetin dimanapun, teman-teman. Karena biasanya itu akan berbayar, kan? Tapi di sini juga, karena di sini kita akan memberikan para narasumber yang sangat expert di bidangnya yang akan memberi kalian pengetahuan yang akan bisa kalian gunakan untuk nantinya kalian mencari kerja atau mempersiapkan diri kalian untuk di dunia kerja. Nah, yang sudah aku bilang tadi, kode voucher apa sih, Kak? Nah, kode vouchernya itu kalian bisa
ketik di kolom yang tadi kode voucher, masukkan kode voucher itu kalian masukin voucher Mei 3 ya teman-teman. Kalian bisa masukin Mei 3. Nah, ini kode vouchernya akan berganti setiap bulannya. Setiap bulannya akan berganti. Nah, karena bulan ini bulan Mei, jadi kalian masukin kode vouchernya untuk dapetin 5.000 poin hari ini adalah kalian masukin MEI 3, Mei 3. Ya, ini berlakunya cuma sampai hari Rabu loh teman-teman, tanggal 31 Mei. Jadi ini kalian mumpung masih dapat voucher 5.000 ini, jadi kalian langsung masukin ya yang belum masukin. Oke, next. Nah, teman-teman, sekian nih kayaknya informasi dari aku. Kalau kalian mau mendapatkan berbagai macam info, kegiatan, dan kita sering ngadain games-games yang seru banget setiap hari Selasa, mungkin random ya teman-teman, nanti akan diumumin. Kalian boleh gabung di grup Telegramnya Agent & Co. Di situ kalian bisa dapat berbagai informasi, kalian ikutin games-games seru dari Agent & Co. Oke? Nah, ada event-event selanjutnya nih di bulan ini. Oh, kayaknya udah nggak ada ya, teman-teman, di bulan ini. Ini ada the last event kita. Halo teman-teman semuanya, kayaknya sepertinya jaringannya Kak Karin sudah bermasalah. Aku izin take over ya. Jadi berikut merupakan event-event yang sudah dilaksanakan di bulan Mei. Jadi kita ada di event terakhir yaitu Rasio Tangkas Webinar Udah Series. nggak sih, guys? Menaklukkan kuliah dan pekerjaan dengan manajemen waktu yang efektif. Gitu. Thank you so much untuk Kak Karin atas presentasinya. Untuk teman-teman semua, hari ini kita akan membahas topik webinar yang sebenarnya sedikit banyak menjadi masalah bagi teman-teman yang juga kerja dan juga kuliah gitu. Aku boleh tahu teman-teman ini ada yang sudah masih kuliah kah, atau ada yang baru lulus kuliah, atau ada yang malah kuliah sambil kerja? Boleh ditaruh di kolom komentar jawabannya. Kuliah kak, kata Ramadhani Salsi. Masih kuliah kak? Kuliah, masih kuliah. Oke, pas banget ya. Baru lulus SMA, keren. Masih kuliah. Oke. Berhubung banyak nih yang kuliah masih kuliah, kita akan langsung masuk saja ke sesi materi yang akan dipandu oleh Kak Lala, teman aku Kak Lala. Halo Kak Lala. Halo, Kak Hafiz. Aman Oke, ya? iya aman. Tanpa berlama-lama, aku serahkan kepada Kak Lala, waktu kita bersilahkan. Baik, terima kasih Kak Hafiz selaku Master of Ceremony pada hari ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Tadi aku udah lihat di room chat, tadi teman-teman semuanya mayoritas di seluruh wilayah ada ya teman-teman. Tadi aku lihat ada dari Makassar, Papua, terus ada yang dari Sulawesi Selatan, ada Bangka Belitung juga ya teman-teman. Dan dari Jawa juga ada nih. Nah, teman-teman semuanya aku pengen tanya kabarnya nih teman-teman. Gimana kabarnya nih? Baik. Iya, baik ya. Semoga teman-teman semuanya selalu dalam kebaikan dan juga kesehatan ya, teman-teman. Sebelumnya, perkenalkan saya Lala, perwakilan dari Tangkas Leader yang akan memandu sesi materi pada hari ini. Nah, webinar hari ini bertajuk Menaklukkan Kuliah dan Pekerjaan dengan Manajemen Waktu yang Efektif. Nah, pembahasannya sangat krusial banget ya, teman-teman. Tadi aku lihat di room chat juga ada yang masih kuliah, terus lulus SMA, kuliah sambil kerja ya teman-teman. Nah, itu materi ini sangat bermanfaat banget nih untuk teman-teman semuanya yang pengen merencanakan kuliah sambil kerja atau teman-teman yang lagi kuliah sambil kerja. Nah, tapi tenang aja nih teman-teman, karena seminar kita akan disampaikan oleh Kak Lintang Riris Musikaranti. Beliau merupakan Chief Marketing Officer dari 5 Days Hustle, teman-teman. Nah, kita langsung sapa aja nih untuk pematerinya. Halo Kak Lintang, udah ada di room Zoom. Halo, Kak Lala. Suaraku jelas nggak? Jelas, aman. Gimana nih kabarnya Kak Lintang? Alhamdulillah baik. Terima kasih banyak. Kalau Kak Lala gimana? Baik nggak? Nggak usah ditanya lagi Kak, sangat
luar biasa baik nih, sama nggak sabar banget nih pengen mendengarkan dari Nah, teman-teman Kak Lintangnya udah semangat nih, teman-teman jangan kalah semangat ya dari Kak Lintang. Teman-teman bisa siapkan catatannya untuk mencatat hal-hal penting dari Kak Lintang. Terus nanti kalau teman-teman mau bertanya, teman-teman simpen dulu, nanti pas sesi Q&A, teman-teman bisa menyampaikan pertanyaannya lewat room chat, atau teman-teman bisa raise hand sampai ya, teman-teman. Gimana nih? Udah penasaran banget ya sama materinya? Mari kita dengarkan dengan baik materi dari Kak Lintang Riris. Kepada Kak Lintang, waktu dan layar dipersilahkan. Baik, terima kasih banyak, Kak. Halo semuanya, selamat siang. Tadi udah ditanyain ya, gimana kabarnya sama Kak Lala. Mungkin kalau aku mau tanya apa ya, tadi udah ditanya asal daerahnya dari mana. Oh, mungkin ini kali, yang masih kuliah, kasih tahu dong semester berapa rata-rata kalian. Atau mungkin yang udah lulus, kalian kira-kira lulusnya tahun berapa gitu. Jadi biar kita lebih akrab gitu. Semester 2, semester 1. Wow. Oh, oke. Rata-rata masih semester awal ya. Semester oke. Oke. Halo, anyways. Kayak dari tadi ini ya, aku belum kenalan. Halo semuanya. Kenalin, aku Lintang, Linardis Mustikaranti. Aku adalah mahasiswi dari Universitas Negeri Jakarta. Aku semester 6 dan aku dari jurusan Sosiologi. Dan saat ini aku kondisinya lagi kuliah sambil bekerja. Seperti itu. Anyways, kalau misalnya suara aku atau koneksi aku lagi nggak stabil, please let me know ya. Mungkin dari kakak-kakak panitia, jadi nanti aku bisa langsung membenarkan gitu. Oke, mungkin aku bisa minta tolong langsung di share screen aja ya. Oke, terima kasih. Nah, oke, sesuai dengan, oh ya tadi anyways aku belum menjelaskan ya kira-kira detail pekerjaan aku itu apa sih gitu. Mungkin nanti bakal aku jelasinnya itu pas di perkenalan lebih lanjutnya gitu, lebih dalam tentang aku. Cuman di sini aku adalah perwakilan juga dari 5 Days Hustle. Apa sih itu nanti bakal aku jelasin. Cuma di sini aku akan menjelaskan kira-kira gimana sih cara kita menaklukkan kuliah dan pekerjaan dengan manajemen waktu yang pastinya efektif. Apalagi aku tuh kondisinya udah nggak ada yang online ya, alias semuanya offline gitu. Jadi memang harus pinter-pinter atur waktu gitu. Boleh langsung di next aja, Kak. Oke, mungkin sebelum kita lebih lanjut lagi nih, aku akan ngasih tahu kalau pembahasan di webinar kali ini tuh akan terbagi menjadi who, what, why, how, dan juga special notes dari aku, dan nanti terakhirnya akan ada closing. Nah, nanti di who itu ya pastinya akan menceritakan aku siapa, what-nya itu kenapa aku mau kuliah sambil bekerja dan sebagainya, why-nya kenapa, how-nya bagaimana, dan apa aja tips and tricks. Boleh di next? Oke, yang pertama, who, siapa sih aku ini, siapa sih Lintang ini gitu kan, kenapa tiba-tiba jadi bicara gitu. Boleh di next? Oke, ini adalah kayak little CV atau little portfolio dari aku. Mungkin mulai dari yang experience-nya dulu. Aku tuh sekarang di semester 6 ya, BTW semester 6 perkuliahan. Berarti di tahun ketiga sudah mulai masuk mengurus skripsi. Untuk experience sendiri, sebenarnya aku sudah punya kurang lebih sekitar 5 pengalaman kerja. 4-nya magang dan 1-nya ini aku di C-level di New Business 5D hasilnya itu. Nah, highlight magang aku di tahun 2022 di semester 5 itu aku magang di PT Paragon Teknologi. Itu adalah perusahaan tempatnya kosmetik-kosmetik kayak Wardah, Emina, Makeover, dan sebagainya. Di sana aku menjadi Channel Development Intern. Lalu aku di tahun 2023 yang sampai saat ini, aku bekerja di Skin Dewi. Itu juga merupakan perusahaan retail skincare ya.
Dan di sini posisi aku sebagai commercial intern. Nah, lalu selain aku bekerja sebagai intern, aku juga membangun bisnis nih bareng-bareng sama partner aku, ada Kak Hafiz, ada Kak Manisa. Di sini ada namanya Business 5 Days Hustle, itu adalah platform yang dikhususkan untuk mahasiswa korporat gitu. Jadi mahasiswa yang kuliah sambil bekerja, dan di sini posisi aku menjadi Chief Marketing Officer. Nah, selain dari experience pekerjaan profesional, aku juga ada experience organisasi. Aku ada pengalaman aku selama perkuliahan dari start semester 1 sampai terakhir di semester 5 kemarin, itu aku tergabung dalam organisasi ISEC. Itu adalah International Organization, di mana di tahun 2021 aku menjadi event spesialisnya ISEC. Lalu di 2022 aku masuk ke ISEC Indonesia, masuk ke pusatnya. Aku menjadi Brand Activation Quality Control. Lalu jabatan terakhir aku di sana adalah Local Head of Marketing atau mungkin Ketua Divisi Marketing dari ISEC Indonesia gitu. Lalu untuk skills-nya aku so far sampai sekarang kalau aku masuk ke intern dan sebagainya, biasanya highlight skill aku tuh project marketing, Microsoft Excel of course, dan juga communication. Lalu untuk education yang tadi aku udah sebutkan, aku angkatan 2020 ya, angkatan COVID, dan aku sekarang udah semester 6. Begitu. Next, boleh kakak panitia. Nah, sekarang kita bakal masuk ke web. Tapi sebelum kita lanjut ke slide berikutnya, aku mau dong kalian boleh kayak ada gitu ya 1-2 orang yang reply di chat gitu. Kira-kira sebenarnya kuliah sambil bekerja itu ngapain sih gitu. Ada yang tahu nggak sih kayak ya kuliah sambil kerja? Oke, kita tahu. Tapi maksudnya kayak ada yang tahu nggak kenapa ini menjadi topik bahasan kita kali ini gitu. Emang kenapa sih kalau ada orang yang kuliah sambil bekerja? Mungkin di sini ada yang pernah punya pengalaman sambil kuliah sambil magang, atau mungkin sambil kuliah sambil bikin bisnis. Mungkin boleh nih share-share alasan kenapa kalian mau melakukan kuliah sambil magang itu sendiri. Boleh di chat box, ada nggak ya? Oke, sepertinya oke. 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 Ada beberapa yang nge-private chat aku dan ada beberapa yang di public ya. Thank you so much. Oke. Mengurangi beban pengeluaran orang tua, good. Kuliah faktor kebutuhan, oke. Lebih produktif, mengapresiasi hobi, persiapan masuk dunia kerja. Oke, bener semuanya, keren banget alasannya. Semangat ya buat yang masih kuliah sambil kerja. Cuman boleh di next kakak Pantia. Oke, nah ini mungkin kayak glimpse of me gitu ya. Kira-kira kayak gambaran aku kuliah sambil bekerja itu gimana sih? Ini bisa dilihat ya foto-foto aku lagi kuliah, itu aku lagi wawancara narasumber tugas akhir aku, terus aku menjalankan kuliah secara tatap muka ya, secara offline gitu, sudah tidak melalui Zoom lagi. Lalu aku juga itu yang pakai selempang itu bukan sarjana kuliah, tenang aja itu sarjana aku lolos menyelesaikan organisasi kemarin di bulan Februari kemarin. Jadi kayak aku aktif juga di perkuliahan, tapi aku juga aktif di pekerjaan. Di sebelah kanan bisa dilihat itu aku kerja di Paragon, terus aku sometimes jadi live streamer juga, terus aku juga bekerja di Skin Dewi, yaitu adalah kegiatan aku sehari-hari gitu. Dan aku tuh memulai jalan kuliah sambil bekerja itu start dari aku semester 4. Jadi di semester 1, 2, 3 itu aku memang belum pernah bekerja, belum pernah punya pengalaman kerja, dan juga memang belum ada izin sih dari orang tua waktu itu. Tapi begitu semester 4, aku mulai cari-cari pengalaman magang yang bisa disambi ya, maksudnya yang bisa online gitu. Dan akhirnya aku mulai tuh bekerja sambil kuliah, terus semester 5 aku dapat kesempatan kerja di Paragon, dan sampai sekarang gitu. Terus kondisi aku itu benar-benar adalah kondisi paling hektik ya dalam hidup aku gitu, karena aku harus kuliahnya itu kerjanya itu WFO, jadi work from office, alias aku kerjanya itu udah bukan WFH lagi gitu. Jadi aku harus tiap hari ke kantor,
But at the same time, di saat yang bersamaan, aku juga harus bisa bertanggung jawab atas perkuliahan tatap muka aku. Dan aku tuh lupa nambahin satu lagi, aku lagi mulai start ngurusin skripsi. Jadi kayak bener-bener banyak banget waktu yang harus aku atur biar semuanya itu bisa tetap dalam jalannya dan tidak berantakan gitu. Next, boleh di slide selanjutnya. Nah, oke. Tadi tuh kan udah kayak sebenarnya aku ngebahas-bahas ngatur waktu gitu-gitu tuh apa sih gitu. Time management itu apa sih sebenarnya. Nah, kalau misalnya kalian nih kakak-kakak yang ada di Zoom ini pengen mulai untuk melakukan kuliah sambil bekerja, ada satu hal yang paling utama yang harus mulai kakak latih dari sekarang, yang harus mulai kalian latih, yaitu time management. Time management sendiri atau manajemen waktu itu adalah proses pengelolaan serta perencanaan semua kegiatan yang berkaitan dengan waktu yang dihabiskan untuk sebuah kegiatan atau lebih. Nah, ini search dari Nestle ya. Jadi emang time management ini tuh sangat diperlukan. Kenapa? Karena kalau misalnya kakak-kakak nggak mulai mengatur time manajemennya kakak, itu pasti bakal berantakan. Karena semua yang kakak ambil itu tuh hektik gitu loh. Nggak ada yang bisa dikesampingkan gitu tanggung jawabnya. Gitu. Next. Oke, tadi udah what, sekarang why. Nah, tadi aku juga kebetulan udah tanya juga ya, kenapa sih gitu, pengen tanya-tanya, pengen bekerja sambil kuliah gitu, atau pengen kuliah sambil bekerja gitu ya. Padahal, ya aku pun sudah melewati 6 semester ini sama sekali tidak bisa bilang perkuliahan itu gampang ya, terus bener-bener kayak nguras tenaga, energi, otak, waktu pasti. Dan yang tadi kita udah baca dari kolom chat, ada yang latihan persiapan masuk dunia kerja, kuliah untuk kerja, kerja untuk bayar kuliah, sebagainya gitu ya istilahnya. Itu semua benar dan kurang lebih aku tuh alasannya itu juga sama sih sebenarnya kayak gitu. Boleh di next, Kak? Nah, kenapa sih aku kuliah sambil bekerja? Yang pertama pasti karena aku punya tujuan di masa depan. Aku tuh tipikal orang yang kalau bisa nanti aku lulus tuh aku udah dapet pekerjaan yang full time gitu. Dan aku sadar semakin kesini tuh kan persaingan pekerjaan tuh semakin banyak ya, semakin ketat, semakin sulit. Jadi ya pikiran aku ketika aku di awal semester kemarin tuh ya kalau aku nggak mulai dari sekarang kapan lagi gitu. Dan aku juga mencari jalan untuk merencanakan karir karena jujur aku tuh adalah salah satu bukan korban ya, salah satu orang yang salah jurusan gitu istilahnya. Jadi aku tuh nggak punya prospek karir yang sama dengan jurusan aku sampai saat ini. Dan aku tuh merasa aku harus mencari kesempatan atau harus mencari jalan gimana caranya aku tuh bisa nentuin karir aku ke depannya itu kayak gimana. Biar nanti pas aku, istilahnya biar aku tuh kagetnya sekarang gitu loh. Jadi nanti pas aku udah lulus kuliah, itu tuh nggak usah kaget lagi, aku udah tahu aku harus ngapain gitu. Selain itu, of course, menambah koneksi. Apalagi aku emang dari portofolio tadi ya, kelihatan banget aku tuh di ranah kalau nggak sales, marketing, komersial, marketing lagi, kalau nggak brand. Itu kan bener-bener pekerjaan yang membutuhkan koneksi. Dan aku tuh ngejar adanya koneksi-koneksi entah ntar dari mentor aku, atau mungkin dari bos aku, dari partner kerja aku. Tapi aku mulai untuk memupuk itu semua dari aku semester ini, di semester perkuliahan yang aktif ini gitu. Dan ini dia hal yang paling penting yang harus selalu kalian pegang kalau kalian mau memutuskan untuk berkuliah sambil bekerja adalah kalian harus sadar dan kalian harus benar-benar sanggup untuk menjalankan kedua hal tersebut di saat yang bersamaan. Aku merasa aku sanggup untuk melakukan perkuliahan dan pekerjaan di saat yang bersamaan. Dan itu aku mempertimbangkannya tuh benar-benar panjang ya. Aku tidak hanya mempertimbangkan dari masalah finansial, aku tidak hanya mempertimbangkan dari sekedar FOMO dan sebagainya, tapi aku juga benar-benar mempertimbangkan dari kemampuan aku sebagai manusia gitu loh. Apakah tenaga dan waktu aku tuh sanggup untuk aku bisa menjalankan kedua hal tersebut gitu. Seperti itu. Next. Oke. Nah, sekarang adalah how.
bagaimana gitu ya, bagaimana kok aku bisa menjalankan kedua hal itu di saat yang bersamaan, atau bagaimana kok aku bisa sadar kalau aku tuh sanggup untuk menjalankan itu semua di saat yang bersamaan. Ini mungkin sambil aku jelasin, kakak-kakak kalau misalnya ada yang mau sharing-sharing juga, boleh banget ya di kolom chat, kayak mungkin yang udah pernah merasakan kuliah sambil bekerja, atau mungkin kuliah sambil organisasi, atau mungkin kuliah sambil membangun bisnis. Boleh juga share gimana sih cara kalian buat bisa membagi waktu untuk hal itu semuanya gitu. Boleh di next, Kak? Oke. Hal pertama, ini bisa dicatat ya teman-teman. Hal pertama yang dilakukan, kalau misalnya kalian itu udah merasa kayaknya aku harus mulai start cari kerja di waktu kuliah. Yang pertama banget harus kalian lakukan adalah kalian planning. Kalian merencanakan. Boleh kalian planning di buku, kalian tempelin di dinding, kalian planning lewat handphone, atau kalian mau sekedar dipikirin aja. Yang penting adalah selalu planning sebelum terjun ke lapangan. Sebelum kalian share CV, sebelum kalian mencari-cari pekerjaannya, kalian harus planning dulu nih. Planningnya gimana sih, Kak? Yang pertama, kalau misalnya kalian berkuliah, rata-rata sih sebenarnya waktu idealnya anak-anak mulai kuliah itu di semester 5 ya biasanya. Nah, berarti kalau misalnya kalian udah masukin semester 5, kalian harus tahu dulu, kalian harus mengerti kira-kira 1 semester ke depan itu tuh kalian akan ada kegiatan apa aja di perkuliahan kalian. Selain itu, biasanya kan rata-rata, oke kita anggaplah intern ya, jadi kuliah sambil bekerjanya itu misalnya bekerjanya internship atau magang. Magang tuh rata-rata antara 3-6 bulan. Berarti menghabiskan minimal banget tuh biasanya setengah semester. Nah, kalian harus nge-planning tuh, kira-kira dalam setengah semester kalian nanti, ketika kalian magang, itu apakah semuanya bisa berjalan dengan baik? Apakah kalian juga sambil ngurus skripsi? Ataukah ada tugas akhir yang harus kalian harus selalu standby di sana? Nah, itu tuh harus kalian benar-benar planning. Dan planning, misalnya nih kayak, oh iya, ternyata aku nanti di semester depan itu ada tugas akhir yang aku itu nggak bisa tinggalin gitu. Yang aku harus selalu standby. Kalau sewaktu-waktu aku harus panggil ke kampus, atau sewaktu-waktu aku harus wawancara, mengerjakan proyek, dan sebagainya. Oke, berarti kalian udah tahu nih, kalian lagi ada masalah apa di sana. Setelah itu, kalian harus membuat plan A, plan B, dan plan C. Plan A-nya misalnya, oh ya udah melakukan di saat yang bersamaan. Kedua, kalian misalnya harus mengorbankan salah satu. Kalian harus tahu nih kira-kira apa ya prioritas yang bisa aku ambil dan prioritas yang bisa aku singkirkan terlebih dahulu gitu. Nah, ini ada kesinambungan bersama di slide selanjutnya, boleh di next. Nah, ini. Jadi di planning itu, kalian pastikan kalau kalian tuh udah paham resikonya apa aja. Karena kuliah sambil bekerja itu nggak ada yang namanya bebas dari resiko. Pasti kalian tuh akan selalu diikuti oleh resiko-resiko yang ada. Contohnya nih, resiko yang kemungkinan terjadi dan memang sudah terjadi di pengalaman aku sendiri. Yang pertama, tidak bisa mengikuti perkuliahan hingga akhir secara full. Aku jujur memang ada beberapa saat di mana aku tuh harus absen kuliah. Entah karena urusan pekerjaan aku ataupun yang lainnya. Jadi itu adalah resiko dari aku memilih dua hal ini. Kedua, absen saat bekerja untuk kuliah. Ya ini sebaliknya ya. Jadi kalau misalnya kalian memang ada perkuliahan, resikonya ya kalian harus absen saat bekerja. Dan biasanya absen saat bekerja itu entah mempengaruhi performa kerja kalian atau mempengaruhi salary atau gaji yang kalian terima nanti gitu. Lalu yang pastinya yang ketiga ini tuh yang pasti terjadi ya biasanya rata-rata tugas dan pekerja itu menjadi berantakan karena of course yang mengatur tugas itu deadline-nya kapan, yang mengatur pekerjaan itu harus selesaikan kapan, itu kan bukan kalian yang mengatur. Jadi ya pasti adalah saat dimana itu tabrakan dan kalian harus memilih lebih memprioritaskan untuk mengerjakan yang mana terlebih dahulu. Dan itu adalah resiko yang pasti akan mengikuti kalian kalau kalian memulai perkuliahan sambil bekerja. Gitu. Next. Nah, ini adalah hal yang mungkin cukup terkesan remeh, tapi agaknya itu penting banget. Kalian tuh harus fokus sama tujuan.
Karena zaman sekarang apalagi ya, dan ini sebenarnya agak masuk ke jurusan aku gitu. Zaman sekarang tuh orang-orang tuh banyak yang FOMO gitu, banyak yang mereka itu sebenarnya belum sanggup untuk melakukan perkuliahan dan pekerjaan di saat yang bersamaan. Tapi karena mereka FOMO atau mereka nggak mau ketinggalan sama yang lain, mereka memaksain dan akhirnya mereka sendiri jadi korbannya. Nah, itu adalah hal yang harus kalian hindari. Kalian sebelum start pengen bekerja, kalian harus tahu tujuan kalian tuh dari awal apa. Aku sampai saat ini memutuskan untuk aku tetap bekerja sambil kuliah, karena aku punya dua tujuan utama. Yang pertama, aku harus mulai menyicil karir dari sekarang, biar nanti aku di perkuliahan pas sudah lulus, bisa langsung bisa dapat full time gitu ya, amin disemogakan. Kedua, ya memang aku ada tujuan untuk meningkatkan finansial aku sendiri gitu sebagai mahasiswa. Itu dua tujuan yang selalu menjadi patokan aku ketika aku tuh mau memulai hal ini. Ketika kalian merasa tidak memiliki masalah terhadap finansial, atau kalian merasa kayak mungkin belum waktunya untuk meniti karir dari sekarang, dan kalian tidak sanggup untuk melakukan kedua hal tersebut di saat yang bersamaan, kalian harus memikirkan itu kembali atau komunikasikan seperti itu ya. Entah komunikasikan ke universitas kalian, ke orang tua, ke teman-teman, dan sebagainya untuk membantu memberikan pendapat ke kalian. Jangan sampai kesehatan kalian yang dikorbankan hanya karena kalian memilih dua hal ini di saat yang bersamaan padahal kalian belum sanggup. Oke, sorry sebelumnya tadi ada ini, sudah aman belum ya? Suara aku aman ya? Oke. Oke. Oke, untuk selanjutnya selanjutnya pastinya mengerti prioritas utama ya. Jadi kayak mengerti kalau misalnya kalian tuh masih memiliki status sebagai mahasiswa, yang kalian tuh harus menyelesaikan pendidikan dengan baik dan pastinya tepat waktu. Nah, ini adalah hal pertama yang harus kalian utamakan. Jadi kalau misalnya nih sekiranya yang kalian ambil sekarang itu udah mulai mengganggu perkuliahan kalian, atau mungkin mengganggu progres skripsi atau apapun itu, harus dipikirkan perkembangan seperti itu. Harus sadar dan mawas diri apa yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Next. Baik, nah lalu untuk selanjutnya itu adalah komunikasi ya. Komunikasi itu harus selalu dilancarkan. Jadi komunikasi itu istilahnya di sini ada tiga pilar gitu kalau misalnya dari aku. Yang pertama komunikasi di tempat kerja, komunikasi di tempat kuliah, dan komunikasi di keluarga. Keluarga ini tuh adalah orang-orang yang bertanggung jawab lah atas kalian selama kalian melakukan perkuliahan itu sendiri gitu. Nah, sebenarnya maksudnya dari komunikasi ini sendiri itu apa sih? Yang pertama pastinya di ranah pekerjaan gitu misalnya. Jadi kalian kalau misalnya memang mau memulai langkah bekerja sambil kuliah itu, pastikan memang sebelum kalian masuk ke suatu perusahaan, kalian tuh memang sudah mengkomunikasikan kondisi terkait ini ke orang yang bersangkutan. Jadi harus dikomunikasikan secara transparan dan clear kondisi kalian bagaimana, lalu didiskusikan sekiranya langkah yang terbaik gimana, atau mereka fine dengan hal itu dan sebagainya. Lalu untuk perkuliahan sendiri, tetap kalian harus menjalankan komunikasi kepada pihak universitas ya, terutama dosen tentang pekerjaan yang lagi kalian ambil gitu, supaya mereka tuh mengerti kondisi kalian dan bisa menyesuaikan waktu antara satu sama yang lain. Jadi biar mungkin kayak ada kompensasi tugas dan sebagainya seperti itu. Nah, lalu untuk yang di keluarga sendiri, kalian pastikan kalau kalian tuh selalu mengkomunikasikan segala hal yang sudah kalian ambil ini ke keluarga. Supaya kalau misalnya nanti ada terjadi suatu hal yang tidak diinginkan, mereka itu sudah tahu kondisi kalian tuh lagi kayak gimana, dan kalian tuh bisa mendapatkan support secara menyeluruh dan secara maksimal. Seperti itu.
Boleh di next. Nah, ini adalah special notes ya, special notes dari aku gitu. Yang pertama, kalian harus mengerti batasan diri. Jadi karena apabila kondisi sudah tidak memungkinkan kalian untuk melakukan semua hal dalam waktu yang bersamaan, jangan pernah kalian tetap memaksakan diri sehingga mengorbankan kesehatan. Karena mau gimana pun juga yang menjalankan tuh kalian, yang mendapatkan hasilnya itu kalian, dan yang menerima resikonya itu kalian. Jadi kalian harus mawas diri gitu ya, harus sadar akan batasan diri kalian tuh sampai mana sebelum melakukan atau sebelum memulai sesuatu. Lalu selain itu kalian juga harus bisa bertanggung jawab atas semua hal yang kalian lakukan. Jadi apabila nanti terjadi suatu masalah, entah itu di pekerjaan atau di perkuliahan, kalian harus bisa belajar untuk mengatasinya sendiri. Karena dari awal kalian sudah memilih untuk mengambil kedua jalan tersebut dan kalian sudah tahu resikonya apa saja. Seperti itu. Boleh di next? Nah, kalau misalnya nih kalian masih merasa bingung gitu ya, kalian masih merasa kayak ragu-ragu gitu, kalian masih kayak belum punya gambaran gitu ya, kira-kira gimana sih rasanya jadi kuliah sambil kerja gitu-gitu. Kalian bisa banget nih cek di 5 Days Hustle, itu tuh ada Instagramnya ya, Instagram 5 Days Hustle gitu. Dimana itu tuh adalah platform isinya itu kondisi atau apa ya, situasi mahasiswa yang sambil bekerja gitu. Kira-kira gambarannya sehari-hari kayak gimana, lalu apa saja yang dilalui, tips and tricksnya bagaimana dan sebagainya. Boleh dicek buat referensi kalian juga gitu. Oke, boleh di next. Nah, kayaknya itu aja dari aku. Semoga membantu dan apabila tadi ada kendala, mohon maaf ya. Sebelumnya kalau misalnya kalian pengen tanya-tanya lebih lanjut sama aku, boleh ke Instagram aku Lintariris atau bisa cek di LinkedIn aku Lintariris juga ID-nya. Terima kasih semuanya. Aku balikin ke moderator. Oke, terima kasih Kak Lintang. Keren banget untuk materinya. Menarik banget ya pembahasannya dari Kak Lintang. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi Q&A, teman-teman semuanya. Untuk teman-teman yang mau bertanya, bisa banget pakai fitur raise hand-nya. Nah, atau teman-teman bisa bertanya di kolom chat ya, teman-teman semuanya. Nah, nanti teman-teman kalau pakai fitur raise hand, mohon menyalakan kamera dan juga mikrofonnya. Oke, udah ada yang nanya nih. Kak Dendi Febrian. Halo, Kak Dendi. Halo Kak Lala. Ya. Oke, untuk pertanyaannya. Baik Kak, terima kasih. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Kak Lintang, kepada Kak Lala, dan kepada teman-teman. Terima kasih telah mempersilahkan saya. Kak Lintang, sebelumnya saya itu Dendi Febrian, merupakan seorang mahasiswa semester akhir di Banten ini. Izin bertanya Kak, ini terkait kuliah kerja ya Kak ya. Kan kakak tadi yang saya lihat itu kan ada tuh sesi kerja, sesi kuliah. Sedangkan saya pribadi dari semester 1, jujur aja, saya itu belum pernah merasakan yang namanya dunia pekerjaan. Gimana sih Kak tipsnya jika saya nanti lulus dari kuliah bulan inilah, saya sidang akhir di bulan ini. Misalkan saya hendak melamar di suatu perusahaan gitu Kak. Ada tipsnya nggak sih Kak membuat CV gitu? Setahu saya ya, yang saya banyak dengar itu kebanyakan CV itu dibuatnya tidak bisa hanya sekali buat ya. Apakah betul Kak? Jadi gimana sih Kak tipsnya? Itu yang pertama. Yang kedua, gimana ya? Yang kedua itu bagaimana misalkan kita itu fresh graduate, apakah lebih pasti, bukan pasti, lebih bisa memungkinkan ada di suatu perusahaan atau yang sudah berpengalaman menurut Kakak? Terima kasih. Oke, ada 2 pertanyaan ya dari Kak Dendi. Monggo Kak Lintang, tanggapannya. Oke, langsung dijawab ya Kak. Ya. Oke, sebentar. Baik, sebelumnya halo Kak Dendi, nice to meet you. Baik, untuk yang pertanyaan pertama,
Mungkin tips and tricks untuk memulainya, kalau dari aku sih jujur aku dari ini sih Kak, dari lingkungan ya. Jadi aku dari lingkungan itu emang dari awal perkuliahan, kebetulan lingkungan sekitar aku, teman-teman aku tuh memang tipikal lingkungan yang sudah mulai bekerja di saat kuliah atau punya bisnis saat kuliah dan sebagainya. Jadi itu yang membuat apa ya, itu membuat aku terbiasa dengan atmosfernya gitu. Dan selain itu, aku dari awal selalu mengusahakan untuk cari kesempatan yang ada, jadi mencari opportunity yang ada. Jadi aku tuh, apalagi zaman sekarang ya, zaman sekarang itu sosial media tuh udah banyak banget pilihannya, udah beragam macam lah ininya ya, fiturnya. Kakak bisa lihat misalnya dari Instagram atau mungkin dari YouTube. Kalau dulu tuh aku mulainya itu dari Instagram sih Kak. Aku dari Instagram itu kayak ada nih yang misalnya share opportunity, atau mungkin mereka ada yang share mereka baru keterima magang di mana gitu misalnya. Terus aku DM, terus aku minta kayak tanya-tanya dapat dari mana dan sebagainya. Atau kalau enggak dari LinkedIn. Jadi aku dari LinkedIn itu biasanya aku cari-cari nih Kak, kira-kira kayak kualifikasi aku tuh ngambil berapa SKS gitu-gitu. Terus nanti biasanya aku bisa disesuaikan gitu, aku bisa masuk ke posisi yang kayak gimana. Itu biasanya bisa tuh dicari dari LinkedIn dan sebagainya. Atau mungkin kalau misalnya kakak-kakak, kalau ini dari saran aku ya, kalau misalnya kakak pengen bener-bener mulai dari awal, jangan mengharapkan langsung dapat bayaran gitu sih Kak. Jangan mengharapkan langsung dapat posisi yang kayak wow tinggi gitu. Memang sebenarnya kalau langsung tuh jujur emang agak susah ya. Itu aku juga mengakui. Dan aku dulu pun juga berasal dari kayak organisasi gitu-gitu. Jadi aku kencengin pengalaman tuh di organisasi, panitia. Pokoknya hal-hal yang bisa bikin aku tuh dapat sertifikat, hal-hal yang bisa bikin aku tuh dapat koneksi. Nah, itu tuh aku manfaatin meskipun belum ada bayaran dan sebagainya. Tapi itu tuh yang bikin aku tuh akhirnya punya banyak pengalaman yang bisa dibuat apply ke pekerjaan itu sih Kak. Gitu. Lalu untuk tadi plan keduanya, apa ya kurang jelas tadi, agak putus-putus soalnya Kak. Jadi itu ya Kak, apa kalau fresh graduate sama yang udah berpengalaman itu pasti kayak susah untuk fresh graduate untuk diterimanya kayak gitu ya Kak ya. Terus tips dan triknya gimana nih Kak? Sebenarnya kalau masalah itu ya, itu tuh sebenarnya bukan masalah susah atau enggaknya. Apalagi kalau misalnya masalah kayak pekerjaan itu, hal pertama yang harus kalian turunin sebenarnya gengsi ya. Ini dari aku, tips dari aku turunin gengsi aja sih Kak. Jadi kayak aku tuh dari awal kalau emang aku lagi nyari, aku beneran sharing ke semua orang kalau aku tuh lagi nyari gitu. Dan kalau aku mendapatkan sesuatu, aku sharing juga ke orang-orang informasinya kayak kerjaan itu ada yang paling bawah sih kayak internship gitu-gitu kan. Dan biasanya itu yang bikin banyak statement atau yang bikin banyak stigma fresh graduate susah dapat kerja itu karena biasanya mereka mengekspektasikannya langsung mendapatkan posisi yang bagus atau mungkin langsung mendapatkan time kayak gitu-gitu. Nah, mungkin kalau misalnya emang kakak pengen start mulai dari awal banget, kakak bisa nih dari sekarang cari kayak internship. Apalagi kalau misalnya udah di semester akhir gitu-gitu ya, itu biasanya terbuka banget lowongan. Cari di semester akhir kayak internship yang sesuai sama sesuai sama posisi yang kakak mau, sesuai sama kualifikasinya kakak. Nah, nanti dari sana pelan-pelan tuh ambil pengalaman langsung ke pekerjaan full time gitu. Karena emang sebenarnya kalau kita ngomongin soal waktu, setiap orang tuh waktunya beda-beda ya. Nggak bisa disamaratakan kayak gitu. Jadi emang harus stabil dan semangat gitu sih Kak, kalau misalnya emang mau mulai mencari gitu. Gitu dari aku. Kira-kira menjawab nggak ya? Kak Dendi, udah cukup? Baik Kak, sudah Kak. Terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih juga Kak Dendi. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Kak Nikita, udah raise hand nih. Halo Kak Nikita. Ya Kak,
Ya, Terima kasih atas kesempatannya, Kak. Perkenalkan, saya Nikita dari Jakarta, Kak. Pertanyaan saya, apa saja, Kak, yang harus kita persiapkan agar keduanya bisa berjalan lancar? Terus yang kedua, apakah ada tips dan strategi dari Kakak agar kita kan kerja nih, Kak, sambil kuliah, tapi enggak yang mengganggu waktu kuliah. Apakah ada tips dari Kakak agar tidak mengganggu waktu kuliah, Kak? terima Itu aja, Kak. kasih. Ya. Monggo Kak Lintang untuk tanggapannya. Baik, tadi untuk pertanyaan pertama apa ya Kak? Di aku tadi agak putus-putus pertanyaannya, sorry. Apa saja yang harus dipersiapkan, Kak, agar keduanya bisa berjalan lancar? Oh Kuliah iya, baik. sambil kerja. Oh iya, baik. Oke, kalau misalnya dari aku, yang pastinya harus disiapin ya, yang pertama adalah planning ya. Tadi yang udah aku sebutin juga harus nge-planning nih kira-kira kalau misalnya melakukan kedua hal tersebut di saat yang bersamaan, itu apakah akan mengganggu salah satunya. Misalnya nih, misal kakak tuh udah masuk ke semester akhir yang benar-benar nggak bisa diganggu gugat skripsiannya, kayak harus sidang di semester itu misalnya. Nah, berarti kalau kakak tetap mau nyoba sambil bekerja, kakak cari pekerjaan yang sekiranya nggak bakal menghambat progres skripsinya kakak, entah cari pekerjaan yang mungkin bisa dilakukan secara online, atau mungkin yang bisa dikerjakan seminggu itu tidak harus 5 hari gitu-gitu, atau mungkin yang freelancer gitu-gitu kan banyak. Jadi harus tahu kira-kira kondisinya itu lagi kayak gimana. Nah, buat tahu kondisinya lagi kayak gimana, aku tuh saranin sebelum mulai semester yang baru, kakak tuh udah discuss dulu nih, udah diskusiin ke bagian prodinya kakak, bagian jurusannya kakak, entah ke admin atau mungkin entah ke dosen yang bertanggung jawab ya, kira-kira kayak semester ke depan tuh gambarannya kayak gimana. Terus konsultasikan juga possible nggak ya Kak, kalau memungkinkan nggak ya kalau misalnya semester ini sambil dilakukan atau disambi dengan bekerja juga. Kira-kira kalau dari perkuliahan sendiri gimana kayak gitu. Terus selain itu juga harus ada restu orang tua ya, ini mungkin agak klise gitu, tapi emang tuh paling penting sih Kak, harus ada restu dari orang tua ya, karena atau mungkin restu dari orang-orang yang bertanggung jawab gitu ya, yang misalnya menjadi walinya kakak gitu. Kenapa? Karena kalau misalnya nanti takutnya terjadi apa-apa, atau mungkin nanti misalnya nih amit-amit ada kendala di perkuliahan gitu-gitu, orang tuanya atau wali kakak tuh udah tahu gitu loh kondisi kakak lagi kayak gimana, lalu apa yang lagi kakak kejar, tujuannya apa dan sebagainya kayak gitu. Dan harus siap sama semua resiko sih Kak. Harus siap sama semua resiko, dan komunikasi kedua belah pihak itu juga jangan sampai terhambat, entah ke pekerjaan atau ke perkuliahan. Jelaskan kondisinya kayak gimana, biar kalau misalnya nanti ada tugas atau pekerjaan yang tabrakan, bisa didiskusikan dengan lebih baik gitu, caranya bagaimana gitu. Gitu. Lalu untuk tadi yang kedua itu cara ini ya, tips and tricks untuk melakukan itu Tips semua ya. dan trik dari untuk supaya waktu untuk kuliah nggak terganggu gitu, Kak. Kadang kan kita kan bekerja waktunya kan kadang suka banyak tuh, Kak. Jadi kuliahnya agak-agak terhambat gitu, Kak. Apakah ada tips dari Kakak? Oke, kalau misalnya untuk itu, sebenarnya sih kan alasannya pemerintah menganjurkan mahasiswa untuk mulai bekerja sambil kuliah di semester 5 itu kan sebenarnya itu ya, salah satu alasannya itu biar udah bisa menyesuaikan diri lah sama lingkungan perkuliahannya, dan bisa langsung fokus nanti di pekerjaan gitu istilahnya. Nah, kalau misalnya nih tips and tricksnya, kalau misalnya ada yang bertabrakan dan sebagainya, yang pertama selain tadi komunikasi yang udah aku jelaskan, kalian juga harus tahu nih kira-kira kalau misalnya dalam 24 jam anggaplah dari sekolah baru sampai rumah jam 7 malam gitu ya. Kita ambil estimasi waktu. Sampai rumah jam 7 malam, makan malam, mandi, dan lain-lain mungkin jam 8 ya. Jam 8 kalian harus sadar nih kira-kira
tanggung jawab yang kalian lakukan tuh gimana. Saya nih kalian, oh oke, deadline sampai jam 12. Berarti dari jam 8 sampai jam 12 malam itu saya 3 jam, 2 jamnya untuk melakukan menyelesaikan tugas kuliah, lalu 2 jam berikutnya untuk menyelesaikan tugas magang, kayak gitu-gitu. Jadi kalian harus pintar-pintar ngatur waktu sih dan memanfaatkan waktu luang. Kalau kalian bisa kerjain di waktu istirahat kantor, itu juga nggak apa-apa gitu, dilakuin aja. Selama tidak menghambat pekerjaan kalian atau menghambat kesehatan kalian. Kayak gitu. Terima kasih Kak atas jawabannya. Sukses selalu buat kakaknya. Terima kasih, sukses juga kan kita. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, aku mau lihat di room chat nih, ada yang tanya dari Kak Surya Dharma Pradita. Selamat siang Kak, jika jadwal kuliah dan jadwal kerja bersamaan, yang mana yang harus diprioritaskan? Apakah harus mengutamakan kuliah atau kerjanya Kak? Terima kasih. Gimana, monggo Kak Lintang tanggapannya? Baik, itu dari Kak Surya ya. Oke, halo Kak Surya. Kalau misalnya ada 2 jadwal yang bentrokan dan salah satunya harus diprioritaskan ya, berarti emang nggak bisa diseling-selingin gitu istilahnya ya. Yang harus diutamakan kuliah atau kerja. Sebenarnya ini tentatif ya, dan aku sebenarnya nggak punya hak full untuk mengatakan ini karena ini tergantung kebijakan dari pihak yang bersangkutan kayak gitu. Cuman kalau misalnya dari aku, biasanya yang aku lakukan, aku discuss dulu pastinya ke perkuliahan ya, karena kan yang pasti fokus utama masih di perkuliahan. Kira-kira kalau misalnya aku mengesampingkan dulu untuk kali ini, kira-kira risikonya apa aja nih? Misalnya anggaplah kerjaan yang nggak bisa aku tinggalkan, yang benar-benar aku harus standby di sana, biasanya sih aku akan memilih untuk absen dan menjelaskan alasannya ke PJ atau penanggung jawab kelas yang bersangkutan kayak gitu. Dan itu juga sebaliknya. Jadi discuss kalau emang harus perkuliahan yang diutamakan, discuss juga nih ke entah partner kerja kalian atau ke mentor terkait kondisi yang lagi kalian lakukan yang lagi kalian alami, dan pastikan dari awal kalian harus selalu meng-highlight kalau kalian tuh masih ada perkuliahan aktif biar entah itu dari pekerjaan atau perkuliahan kalian tuh tahu gitu kondisi kalian tuh kayak gimana gitu. Kalau dari aku, semoga membantu ya. Kira-kira menjawab tidak ya Kak? Oke, gimana Kak Surya? Udah cukup? Oke, baik. Insya Allah udah cukup ya Kak ya. Oke, selanjutnya, pertanyaan selanjutnya nih, ada yang raise hand juga nih Kak, ada Kak Ahmad. Halo Kak Ahmad. Iya, halo Kak. Suaranya ada gak Kak? Ya. Ada. Ya, terima kasih Kak Lala atas kesempatannya. Mungkin mohon maaf sebelumnya nggak bisa on cam ya karena sinyal juga. Buat Kak Lintang aku mau tanya. Tadi kan di penyampaiannya ada beberapa resiko ya. Salah satunya tugas dan pekerjaan menjadi berantakan. Nah, itu kan bisa diselesaikan dengan kayak menyusun prioritas atau membagi waktu-waktunya. Nah, kalau aku tuh tipe orang yang kalau lagi ngerjain satu tuh kadang suka pengen ngerjain yang lain juga. Jadi suka ke distract gitu, tahu gak? Jadi ada gak sih tipsnya gitu biar nggak gampang ke distract dan fokus ngerjain satu aja? Itu aja sih Kak, terima kasih. Silakan Kak Lintang. Berarti caranya untuk ini fokus ya. Caranya untuk meningkatkan fokus ya. Oke, sebenarnya aku tuh juga tipikal orang yang gampang ke distract ya sebenarnya, jujur. Kayak kalau lagi ngerjain sesuatu, terus ada sesuatu yang menurut aku lebih menarik, tuh gampang banget aku ke distract. Cuman yang biasanya aku selalu lakukan tuh nih, kalau awal-awal cara aku buat bisa maksain itu supaya hilang kebiasaannya itu adalah aku selalu makan timer sih Kak. Jadi kayak setiap pekerjaan yang aku lakukan itu selalu aku timer kapan deadline yang harus
aku kumpulkan gitu tugasnya gitu. Misalnya kayak, oh aku mau mengerjakan tugas, berarti aku harus bisa menyelesaikan dalam kurang waktu 60 menit. Jadi nanti kalau ada hal-hal yang nge-distract aku, entah itu sosial media atau pekerjaan, itu bisa aku lihat HP itu aku bisa tahu kalau aku tuh masih dalam tanggung jawab menyelesaikan tugasnya kayak gitu. Atau kalau misalnya memang sebenarnya ada waktu luang nih, cuman kayak gampang ke distract dari awal, jadinya susah nih kalau misalnya mau melakukan ini mau menyelesaikan tanggung jawabnya itu, jadinya deadliners gitu-gitu kan. Nah kalau itu sebenarnya deadline itu kan ada karena ini ya, ada karena kalian rasa kalian santainya itu karena itu deadline-nya kalian masih merasa jauh gitu-gitu. Nah, biasanya kalau dari aku kasih kebijakan sih ke aku sendiri. Kalau deadline-nya jam 12, aku jam 10 itu maksimal udah harus kumpulin. Jadi jam 11, jam 12 itu tuh aku ada free time kalau sewaktu-waktu ada yang harus aku revisi dan sebagainya gitu. Cuman itu bisa tuh dijadiin, dan tuh harus ada komitmen yang kuat sih. Dan harus sadar resikonya apa aja kalau kalian tuh nggak disiplin dengan hal itu. Itu dari aku. Kira gimana dari kamu? Apakah menjawab? Iya Kak Lintang, jadi eh, 2 poin besar yang aku dapat berarti pertama harus disiplin, sama mungkin ngasih batasan waktu setiap ngerjain sesuatu gitu kali ya. Oke Iya Kak benar. Lintang. Iya Kak Lintang, terima kasih atas jawabannya. Oke, terima kasih Kak Ahmad Baik, atas terima kasih. Oke, untuk teman-teman, aku mau mengingatkan teman-teman bisa sambil isi link absennya ya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih Kak. Dari Kak Alicia Putri Septiani nih. Selamat siang Kak. Kebetulan aku memang aktif bekerja sambil kuliah dari semester 1 awal, karena memang kuliah dengan biaya sendiri. Kebetulan 2 bulan ini aku jobless setelah resign dari pekerjaan yang terakhir. Tetapi aku juga sudah banyak melamar ke beberapa perusahaan dan akhir-akhir ini banyak penolakan karena alasannya masih kuliah nih Kak. Nah, gimana sih tipsnya untuk mengatasi penolakan karena alasan yang diberikan pihak perusahaan tersebut? Padahal dari kita pribadi pasti berusaha semaksimal mungkin untuk memanage waktu. Nah, gimana nih Kak untuk tipsnya? Oke, halo anyways, halo Kak Alicia. Ini aku sangat-sangat relate ya dengan hal ini. Karena jujur ini yang aku rasakan di awal tahun kemarin gitu. Jadi aku udah selesai di pekerjaan yang sebelumnya, tapi tidak dapat apa. Tahu dulu nih Kak Alicia itu sekarang semester berapa? Kalau boleh tahu, apakah udah semester akhir atau mungkin baru semester 4, semester 5? Boleh ya sambil komen Kak? Sambil komen kira-kira semester berapa? Oke, aku anggaplah kakak udah semester 5 ke atas lah ya. Jujur sebenarnya, oke, agak unstable ya koneksi aku ya. Oke, nah biasanya penolakan karena masih kuliah itu biasanya mungkin karena kakak meng-attach atau mencantumkan lamarannya itu ke perusahaan-perusahaan yang memang membutuhkan tenaga full time Kak, atau membutuhkan requirement yang mereka sudah tidak boleh kuliah, yang tidak ada, maksudnya tidak ada kesibukan kuliah sama sekali kayak gitu. Jadinya memang sih beberapa ada yang seperti itu, ada beberapa perusahaan yang tidak mau karyawan magangnya tuh masih kuliah kayak gitu, dan itu tuh nggak salah sebenarnya. Cuman kalau saran dari aku adalah Kak, manfaatin aja platform-platform nih, aku kasih tips ya. Kakak bisa manfaatin platform entah itu dari LinkedIn, Jobstreet, atau mungkin dari Glints, atau mungkin bahkan dari TikTok gitu. Kakak tuh bisa tuh memanfaatin platform-platform kayak gitu, diketik aja kata kuncinya intern. Nah, biasanya kalau kata kunci intern itu tuh udah pasti sebagian besarnya itu mereka menerima mahasiswa yang kuliah. Atau misalnya kakak
merasa kayak aku nggak mau intern, aku pengen coba yang full time. Cuman kalau full time sekarang masih dikit nih yang menerima mahasiswa yang masih kuliah. Coba kakak cari lamaran-lamaran yang sifatnya itu freelance. Freelance itu kakak tidak terikat kontrak, tapi juga bukan karyawan magang gitu. Nah biasanya mereka itu tidak memiliki kualifikasi kayak harus lulus kuliah dan sebagainya, karena kan tidak ada kontrak ya, kayak gitu. Freelance tuh bisa misalnya kayak host live streamer, mungkin itu biasanya freelance. Graphic designer kalau kakak punya skill untuk mendesain dan sebagainya. Kayak konsultan konten juga bisa. Tapi saran aku emang harus selalu dicari sih. Kan aku itu jujur kalau misalnya aku boleh cerita, aku itu orang-orang ngelihatnya kayak banyak pengalaman gitu. Tapi aku tuh dapetin satu pengalaman aja tuh setelah aku nyoba 100 perusahaan sebelumnya. Jadi kayak anggaplah 100 perusahaan yang terima itu satu. Atau bahkan aku kayak ada tuh di masa-masa krusial tuh aku ngelamar lebih dari 200. Kayaknya ada kayak setiap hari tuh 30 lamaran aku. Tapi aku cuma diterima kayak 3-4 interview dan satu aja yang akhirnya nerima aku kayak gitu. Jadi tuh emang untung-untungan sih kalau masalah pekerjaan itu. Yang penting kakak selalu apa ya, tanamin kalau misalnya kakak tetap harus semangat dalam cari pekerjaan. Atau nih salah satu tips lagi dari aku tambahan, kalau misalnya kakak bisa nih atau kakak punya platform yang bisa dimanfaatin misalnya kayak LinkedIn, coba deh kakak bikin kayak portofolio kakak, isinya itu kayak pengalaman kerjanya kakak apa aja, pengalaman organisasinya kakak apa aja, desainnya, misalnya kakak ngedesain desainnya kayak gimana, terus misalnya kakak pernah bikin project-projectnya apa aja, pokoknya apapun yang kakak pernah capai itu kakak taruh di satu portofolio, pencapaian prestasi yang kakak di perkuliahan apa aja dan sebagainya, terus kakak share di LinkedIn. Nah biasanya HR perusahaan itu tuh mereka nyari orangnya itu dari portofolio. Dan karena aku beberapa kali pernah kayak gitu sih kak, karena aku juga nge-share portofolio aku di LinkedIn kayak gitu. Semoga menjawab ya Kak Alicia. Oke, cari ditangkas juga Kak. Oke, jangan lupa Iya download. bisa banget tuh di Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Terima kasih juga Kak Lintang Riris Mustika karena insight-nya nih agar kita bisa di sesi Q&A. Nah, nggak terasa waktu kita udah di penghujung waktu teman-teman semuanya. Aku mau minta nih closing statement-nya nih, nagih closing statement dari Kak Lintang. Monggo Kak, closing statement-nya. Baik, oke. Yang pertama pastinya ya yang selalu aku tanamkan adalah bekerja itu tuh akan sangat-sangat menyenangkan. Apalagi kalau kalian itu sudah mendapatkan uang dari keringat kalian sendiri. Itu tuh rasanya kayak oh my God, aku punya penghasilan sendiri, aku akhirnya merasakan dunia kerja dan sebagainya. Dan harus selalu aku ingatkan, banyak mahasiswa-mahasiswa yang terjebak dalam kondisi itu. Dalam kondisi aku tuh udah ngerasain punya duit sendiri. Buat apa aku kuliah itu banyak banget. Dan aku tuh pernah kok satu waktu kepikiran juga pernah gitu. Dan itu adalah pemikiran yang sangat-sangat tidak boleh ada ya. Apalagi kalau kalian kayak one step closer nih, satu langkah lagi menuju lulus. Jangan sampai ada pikiran kayak gitu. Kalian dari awal harus selalu tahu prioritas kalian tuh hingga saat ini tuh adalah kalian berkuliah. Kalau emang kalian merasa jenjang karir kalian tuh sudah terjamin, ya udah, apa ya, kalian nggak apa-apa mau meniti jalan karir itu, tapi juga dibarengin sama menyelesaikan tanggung jawab kalian di perkuliahan. Dan entah dimanapun ya, entah di perkuliahan, di perusahaan, di tempat manapun, dimanapun kalian memulai sesuatu dengan baik, masuk kuliah dengan baik, memasuki pekerjaan dengan baik, pastikan kalian juga keluarnya itu secara baik. Membawa nama kalian tuh tetap bagus tuh, entah itu di perkuliahan ataupun di pekerjaan. Karena nama itu sangat berpengaruh di masa depan kalian nanti. Seperti itu. Ya, dari aku gitu aja ya, Kak Lala. Terima kasih banyak teman-teman yang udah menonton dan udah mengikuti webinar. Mungkin untuk selanjutnya akan aku serahkan ke Kak Lala.